Halo sahabat religi, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dalam program Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Oke sahabat religi, di hari yang berbahagia ini saya ditemani kembali oleh Kak Komang. Senang sekali bisa bertemu kembali ya di Sukma episode kali ini bersama dengan dua narasumber kita nanti. Iya, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat cantik sekali. Yang satu adalah sahabat milenial juga, yang satu adalah seorang psikolog. Mari kita sambut Geana dan Kak Ari. Halo. Oke, Geana dan Kak Ari, mungkin bisa diceritain dulu sama teman-teman sahabat religi di rumah, siapa sih sosok Geana dan Kak Ari ini? Ya, tentu kita semua ini pengen tahu ya siapa Iya, mereka benar sebenarnya. sekali. Nah, sekedar informasi teman-teman, jadi Geana ini adalah siswa SMP ya, siswa SMP yang prestasinya luar biasa banyak sekali, tidak hanya dalam bidang akademik, juga dalam bidang non-akademik. Sementara di sebelahnya ada Kak Ari yang juga sangat cantik sekali. Beliau adalah seorang psikolog dengan lulusan terbaik di S1-nya maupun S2-nya, dan beliau juga orang yang sangat berprestasi dan telah menyumbang banyak sekali prestasi tidak hanya dalam kancah nasional maupun dunia internasional juga. Wah, luar biasa sekali ya Kak Mega narasumber kita hari ini. Iya, betul sekali. Mungkin dari Geana bisa menceritakan sedikit prestasi yang pernah diraih dari Geana baru memasuki sekolah mungkin hingga umur Geana ke-14 kali ini. Saya biasanya ikut lomba storytelling, lomba speech contest, kemudian lomba olimpiade seperti olimpiade bahasa Inggris dan olimpiade sains juga. Dan saya juga ikut kepengurusan di Forum Anak Daerah Kabupaten Badung. Oke, berarti ikut Forum Anak Daerah juga. Iya. Nah, biasanya di sana ngapain aja, Ge? Biasanya di sana kita kayak buat program-program untuk kayak untuk memperjuangkan hak-hak anak seperti itu. Salah satu programnya mungkin yang seperti apa ya? Saya karena baru ikut jadi belum terlalu banyak program-program yang kita buat karena baru juga pelantikan, dan mungkin program kedepannya saya kurang tahu juga. Oke, iya baru. Iya, berarti tidak hanya pintar di akademik, pintar di non-akademik juga. Geana juga sangat aktif di organisasi. Betul sekali. Di usianya yang masih muda ini, Nah, kamu ngapain aja mau sih, belajar, udah ya kayak mau mereka belajar dulu. untuk berorganisasi juga. Iya, betul. Nah, di sebelahnya ada Kak Ari yang sangat cantik juga nih Kak Komang. Mungkin Kak Ari bisa menceritakan sedikit siapa sih sosok Kak Ari ini ke sahabat religi dimanapun berada. Oke, terima kasih. Senang sekali ya hari ini bisa bergabung di acara ini. Dan kalau saya sendiri, profesi saya adalah seorang psikolog ya. dan juga salah satu tenaga pengajar di salah satu universitas negeri di Denpasar. Dan saya juga salah satu pendiri dari komunitas ekspresi namanya. Di komunitas ekspresi itu kita berikan wadah kepada anak-anak generasi muda untuk belajar, untuk berkreativitas, dan untuk bisa menjadi dirinya sendiri dan mencintai proses belajar itu. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali. Berarti Kak Ari ini adalah seorang founder ya? Founder dari ekspresi ekspresi itu Komunitas sendiri. komunitas ekspresi. Kemudian saat ini dalam masa pandemi ini kesibukannya apa nih Kak? Selama pandemi ini lebih banyak di rumah aja ya. Sesuai dengan tagline pemerintah ya, di rumah aja. Di rumah ya. aja. Di rumah aja, tapi juga tidak menghilangkan kesempatan kita untuk produktif juga, sama seperti sebelum pandemi, tapi ya lokasinya di rumah. Di rumah. Jadi tetap dengan mengajar dari rumah, kadang juga sharing informasi yang berkaitan dengan mental health dari rumah, dan juga menerima konselingnya juga online. Ya, semuanya serba online. Iya. Gitu sekarang. Nah, dengar-dengar Kak Komang, jadi aku ini udah kenal sama Kak Ari itu dari aku kecil, dari kecil banget, dan aku tahu banget bahwa beliau ini memang orang yang sangat berprestasi, tidak hanya di bidang akademik, beliau juga sangat berprestasi di non akademik. Mungkin Kak Ari bisa ceritain sedikit nih pengalamannya Kak Ari ketika Kak Ari di SMP, SMA, bahkan hingga sukses Di universitas. Iya, betul Aduh, sekali. panjang banget ya. Tapi sepintas aja ya. Iya. Kalau misalnya dari SMP itu memang saya memulai untuk belajar menulis. Ya. Belajar menulis, tetapi tidak boleh lupa sama budaya. Itu pesan orang tua saya. Jadi ketika tidak boleh lupa budaya, jadi saya mencoba untuk mencari hal apa sih yang bisa saya cari, yang bisa saya kembangkan, dan bisa saya menjadi paling tidak saya mampu
di bidang itu. Jadi waktu itu saya milih di tari dan juga apa ya namanya, kayak sindennya Bali ya, Oh, kayak iya. Mekidurita, Iya, Mekidung, gitu ya. Iya. gitu. Nah ternyata dari sana saya belajar banyak banget tentang nilai-nilai kehidupan yang ternyata saya bisa pakai sampai sekarang gitu. Jadi waktu SMP. Nah karena SMP-nya waktu itu DBN Semal, terus saya ingin mencoba lagi mencari tantangan lagi gitu. Nah akhirnya SMP-nya ke Denpasar, di SMA 3 waktu itu. Nah di SMA 3 juga saya lebih banyak memfokuskan diri di bidang menulis, karya tulis. Iya. Ikut kelompok ilmiah remaja. Oh, iya. Kalau di mahasiswa tuh paling pinter. Oh, enggak juga sih, masih belajar juga. Masih belajar, kan, ya. Jadi terus masuk di sana, kemudian tapi tetap juga ikut perlombaan di bidang budaya. Jadi waktu itu mungkin Mega sama Nihong ingat Masih. nggak masih zaman-zaman PSR? Iya, Ya, benar-benar iya, PSR iya, iya. Forjar. Forjar, Dari iya. remaja. Iya, benar-benar. Jadi kesempatannya saya juga untuk berkarir lagi di bidang budaya, seperti waktu itu ada lomba kekawin, slopka, terus Dharma Wacana, seperti iya. itu. Sama nyurat aksara Bali juga. Iya. Itu saya suka banget itu. itu saya selalu remedi kalau Nanti belajar sama Kak Arya, Kak. Nah, setelah kuliah akhirnya karena kuliah lebih banyak ke akademis ya, jadi lebih memperdalam lagi di bidang menulis gitu. Jadi waktu kuliah saya mulai menulis buku, mulai menulis biografi, dan juga mulai menulis beberapa penelitian, dan mulai memacu diri untuk bergabung di conference baik yang di tingkat nasional maupun di internasional. Wah, luar biasa Wah, sekali. luar biasa sekali ya. Tidak hanya menutup diri untuk pintar di bidang Iya, akademik, betul, tapi Kak Ari juga- juga ternyata Kak Ari juga harus luar biasa sekali di bidang non akademik. Bahkan sangat, mungkin saya sedikit itu Kak tertarik dengan kata-kata mencintai budaya. Nah, gimana sih Kak caranya terutama kita nih Kak di generasi milenial ini, sering sekali orang yang kayak dia terlalu sibuk nih sama modernisasi sampai akhirnya dia melupakan budayanya. Nah, apa sih hal-hal yang harus ditanamkan di dalam diri sendiri supaya generasi milenial ini juga peduli gitu dengan Tidak lupa dengan iya, budaya. betul sekali. Tidak lupa dengan budaya. Iya. Kalau dari saya sendiri dulu orang tua saya bilang, kamu bangga nggak jadi orang Bali? Bangga. Cinta nggak sama budaya Bali? Cinta. Buktinya apa? Kan kata nggak cukup Iya, kan ya? benar. Iya, benar-benar. Sama kayak sekarang misalnya punya pacar, kata-kata nggak cukup kan? Iya, benar. Harus ada actionnya. Nah, Iya, sama betul. juga seperti dulu mungkin orang tua saya pingin saya ada actionnya. Jadi dengan belajar adalah sebagai sebuah bukti bahwa kita memang benar-benar bangga dan cinta dengan budaya kita. Tetapi kalau di zaman sekarang seperti yang Mega sama Nihong bilang tadi, susah kan kita Iya. untuk ngajak anak-anak muda. Tapi kalau sekarang Kak Ari lihat malah udah mulai berkreativitas lagi ya, Iya, benar. tapi dengan cara yang berbeda. Tetapi memang pesannya untuk para generasi muda, orang-orang luar datang ke Bali mencintai budaya Bali karena Kearifan keren, lokal, iya. budaya kita keren. Iya, Jadi benar. sebenarnya kalau kita mau belajar budaya Bali, memperdalam budaya Bali, itu keren sebenarnya, karena itu yang dicari sama orang-orang mancanegara, orang-orang luar. Wisatawan, Iya, begitu, benar. wisatawan Kesini ke Bali ya. Jadi jangan sampai semua tradisi, budaya dan adat Adat istiadat istiadat kita itu tenggelam begitu saja. Kalau memang ada yang masih kita bisa sesuai dengan zaman sekarang, ayo kita Nah, gali jalankan. dan kita pertahankan. Benar Tapi sekali. kalau memang udah tidak sesuai, ya kita anggap itu sebagai sebuah pembelajaran. Gitu. Betul. Wah, sangat termotivasi nih Kak. Terutama kita nih sebagai Iya. generasi milenial, kan generasi penerus bangsa Penerus ya bangsa, Kak. iya. Kalau kita aja ngelupain budaya kita, terus siapa yang mau ngejalanin Siapa lagi? budaya Kalau bukan kita? kita, siapa Betul. lagi? Bener sekali. Nah, balik lagi nih ke Iya, Geana nah. tadi. Iya. Kata gak ada lu jago bahasa Inggris dia. Iya, iya dengar-dengar Geana nih jago Iya, bahasa Inggris jago juga ya bahasa Kak. Inggris, Kalau Geana sendiri tadi kan ada tuh pengalamannya dari speech contest, terus ada Storytelling. storytelling dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa sih berprestasi walaupun memang kita juga di Bali kan banyak nih tuntutannya seperti Iya. adat dan lain sebagainya, tapi kenapa bisa tetap mengimbangi hal-hal itu? Mengimbangi maksudnya? Mengimbangi dari belajar pintar juga iya di akademik, abis itu non akademik juga Ya, jalan, organisasi juga tetap organisasi ikut. juga tetap jalan kayak gitu. Pertama karena saya ada niat dari dalam diri saya, jadi saya ingin mencoba hal tersebut. Jadi saya juga dari dulu orang tua saya ngajarin kalau misalnya kamu udah berani memulai, kamu harus berani bertanggung jawab. Maka dari itu kalau misalnya saya udah mulai ikut lomba-lomba, jadi saya juga otomatis berpikir ke depan gimana sih caranya biar bisa ngimbangin itu semua. Jadi bisa ikutan lomba dan bisa juga
fokus belajar di sekolah dan ikut organisasi-organisasi tersebut gitu. Nah, tapi kadang nih kalau misalnya lagi lomba, kan ada tuh tuntutan untuk harus ada bimbingan dan lain sebagainya. Sementara di sekolah juga ada PR pastinya. Selain itu juga Giana ikut organisasi juga. Nah, gimana sih cara ngimbangin? Karena kan banyak nih. Ngatur waktu, manajemen diri sendiri juga. Kadang kan kalau misalnya kita kebanyakan kegiatan, uring-uringan kayak gitu. Nah, gimana sih caranya mengatur diri sendiri, memanajemen diri sendiri, mengatur waktu juga? Mungkin bisa jadi tips juga nih untuk sahabat religi dimanapun berada. Sebenarnya saya juga bukan orang yang pinter ngatur waktu dan bukan orang yang disiplin banget. Tapi biasanya saya kerjain dulu satu-satu yang mana yang paling penting gitu, yang prioritasnya paling depan gitu. Misalnya kalau sekarang saya lomba storytelling dan ada PR juga, maka saya fokus dulu buat teks storytellingnya, bis itu baru buat PR-nya gitu. Jadi bagaimana di usia dini terus kita udah bisa bagi-bagi waktu. Jadi mana prioritas yang pertama, kedua, ketiga kita harus benar-benar tahu. Iya, mungkin dengan menentukan skala prioritas juga penting ya. Benar sekali. Nah, kan sekarang kan Giana masih sekolah nih, sekolahnya lagi online. Iya, online. Lagi online. Nah, gimana menurut Giana pembelajaran di masa pandemi ini? Apa efektifkah atau kayak gimana mungkin? Kalau menurut saya pribadi nggak terlalu efektif. Orang pintar itu cenderung tidak akan pernah bisa belajar online. Iya benar. Karena di sini kita kan belajar daring dan masih banyak juga guru-guru di sekolah saya terutama yang masih tidak canggih teknologi. Jadi banyak anak-anak yang kesulitan karena dikasih tugas banyak-banyak tapi nggak dimasukin nilai gitu. Kan itu jadi sulit buat anak-anak dan kita juga biasanya tuh dikasih tugas banyak-banyak dan gurunya juga jarang gitu ngasih penjelasan ke kita, jadi kita sulit kan untuk belajar. Maka dari itu untuk mengefektifkan proses belajar saya selama daring ini, saya cari tahu gimana sih caranya biar bisa fokus belajar, biar bisa juga self learning, biar bisa juga belajar sendiri gitu. Dan juga bisa kerja kelompok meskipun harus online. Iya. Jadi kerja kelompoknya sekarang via aplikasi WhatsApp atau enggak video call juga gitu. Tapi menurut Giana sendiri, ketika memang sudah nih mencari sesuatu tentang self learning dan lain sebagainya, apa bisa diterapkan atau bagaimana? Mungkin apa pada akhirnya menjadi kendala untuk diri sendiri? Enggak, kalau saya sendiri cenderung justru lebih suka belajar sendiri. Belajar kayak self learning itu dah. Nah, itu ciri-ciri orang pintar tuh, belajarnya sendiri. Benar sekali. Nah, jadi walaupun memang pandemi tidak menghilangkan keinginan untuk belajar. Jadi memang kita dituntut untuk bisa belajar sendiri. Cepat beradaptasi. Ketika kita memang ingin tahu lebih, ya kita harus cari tahu lebih. Benar sekali. Benar seperti itu yang mungkin dirasakan. Iya, benar. Iya. Nah, kalau misalnya kendalanya nih, kendala dalam kuliah online ini seperti apa? Kendala dalam belajar online biasanya jaringan. Enggak ya? Jaringan lumayan karena jaringan di rumah saya juga sedikit lambat. Jadi ketika pas penting-pentingnya itu tiba-tiba jaringnya lemot, sulit juga. Iya. Terus kendalanya mungkin karena kelamaan di depan komputer atau depan laptop tuh jadi matanya rada sering sakit-sakit gitu. Tapi kalau komunikasi dengan teman masih tapi komunikasinya hanya lewat HP dan kebetulan saya juga nggak terlalu sering ketemu sama teman dan teman saya juga dari jauh-jauh, jadi kita cuman bisa ngechat dari WhatsApp atau enggak teleponan gitu. Dan itu rasanya sepertinya sangat menurunkan kegiatan sosial yang biasanya terjadi, menghilangkan kegiatan sosial, bertemu dengan orang-orang teman, keluarga itu ya. Sementara dalam pertumbuhan seharusnya sangat penting kegiatan sosial seperti itu ditumbuhkan sejak dini. Kalau dari segi psikologi nih Kak, apa sih hal yang kira-kira bisa diterapkan juga untuk adik-adik kita yang mungkin mengalami kendala dalam belajar online? Iya, benar sekali. Iya, benar sekali, memang banyak kendala juga ya dengan proses pembelajaran online ini. Kebetulan saya juga ngajar, jadi memang kadang kita sebagai pengajar bingung juga, ini pas online ini kameranya di off, ini beneran dengerin saya. Iya, benar sekali. Itu juga. Tapi
Sebenarnya kalau misalnya anak-anak muda punya keinginan yang tinggi untuk belajar, dengan di masa pandemi ini sebenarnya menjadi sebuah kesempatan untuk self learning tadi. Dan sebenarnya juga jadi sebuah kesempatan untuk lebih dekat sama keluarga, ya, untuk lebih banyak diskusi sama orang tua, untuk lebih banyak mencari tahu sebenarnya apa sih yang jadi kesukaan saya, apa sih yang membuat saya happy gitu. Lebih tepatnya menggali potensi diri dia. Nah, tapi memang akan ada yang dikorbankan kan ya, seperti tadi kesempatan untuk ngumpul sama teman-teman juga berkurang. Tetapi sekarang kan semuanya udah canggih nih, jadi bisa lewat video call gitu. Jadi ada banyak media yang bisa dimanfaatkan. Hanya saja memang yang namanya kalau kita berbicara generasi di SD, sekolah dasar, SMP, SMA, kebutuhan sosialnya kan tinggi. Apalagi SMP, SMA. Nah, kebutuhan buat nongkrong-nongkrong itu iya, benar-benar. Dan di sana dia menemukan jati dirinya sebagai seorang apalagi kalau manusia. udah remaja, kalau mau cerita sama orang tua kadang-kadang kan udah nggak nyambung, Iya, rasa nggak nyambung. Aduh, takutnya orang tua nggak ngerti sama apa yang kita rasakan. Lebih nyambung mungkin sama teman-teman sebayanya. Sepermainan. Nah, gitu. itu aja yang mungkin berkurang ya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, ini jadi sebuah kesempatan untuk kita belajar menggali potensi diri kita dan mengembangkan apa sih yang ingin kita lebih kuasai gitu. Yang dulunya nggak suka nulis, mungkin akhirnya terinspirasi Karena belajar gabut, jadi suka nulis, Iya. jadi gabut benar-benar. nulis gitu Iya ya. bener, apalagi kan sekarang kayak Kemenpora, Kemendikbud kemarin saya lihat ada banyak sekali membuat kompetisi Ya, benar-benar. benar itu di Instagram saya banyak lihat banget. Iya, jadi itu bisa jadi kesempatan yang dulunya nggak pingin nulis karena ada lomba, terus lihat hadiah ya, keywordnya bagus Iya, gitu, benar-benar. terus akhirnya ya udah deh ikut lomba gitu, ternyata juara kan, akhirnya nggak nyangka, oh ternyata saya bisa nulis ya. Jadi ada banyak hal positif Ya, yang betul bisa sekali. dicari. Selain itu juga ada banyak seminar-seminar online yang gratis yang bisa membantu kita untuk mengembangkan potensi kita lebih banyak. Tapi ya itu kuotanya disiapkan. Iya, Dan pemerintah juga udah dapat kuota. Iya, Jadi benar-benar. bisa dipakai juga. Di Jadi Banjar juga sekarang banyak wifi gratis. Ada sisi positif negatifnya. Tapi tergantung sekarang kita Gimana mau menyikapi ya. melihatnya seperti apa. Iya. Dan Kak, gimana sih Kak? Kadang kan di masa sekarang nih Kak, bahkan di teman-teman saya sendiri itu banyak yang kayak aduh gabut, terus karena mereka tidak menemukan apa sih sebenarnya potensi diri mereka sendiri, apa sih passionnya mereka kayak gitu. Nah, gimana sih Kak kita sebagai generasi milenial mengetahui apa sih sebenarnya Yang kita punya, ya potensi apa yang sih ada dalam potensi diri yang ada kita. dalam diri kita? Iya, sebenarnya kalau di psikologi itu memang ada beberapa tools yang kita gunakan untuk kita bisa mengetahui apa yang menjadi minat bakat kita. Tetapi walaupun tanpa tools itu, sebenarnya kita juga punya kesempatan untuk tahu. Misalnya nih dengan kita mencoba. Kalau nggak mencoba kan kita nggak tahu kita seneng atau enggak. Iya, Nah, jadi benar. kalau kita coba dulu, setelah itu kita seneng, setelah itu kita lihat hasilnya seperti apa. Apalagi sekarang media untuk mempromosikan diri itu kan banyak Banyak banget banget, nih. ya, betul. Kesempatan kita untuk eksis kan banyak banget gitu. Yang terpenting sekarang bagaimana kita bisa menemukan. Caranya ya harus mencoba Hal baru ya. mencoba terus kita seneng di sana, ya udah bisa kita eksekusi langsung kayak gitu. benar-benar. Jadi harus berani mencoba. Iya. Coba hal baru terus. Sama halnya dengan Giana ya Kak ya, yang tadinya mengatakan bahwa suka bahasa Inggris dan lain sebagainya, akhirnya disalurkan Jadi, dengan mengikuti lomba-lomba. lomba-lomba. Nah, Giana, ini ada sedikit request dari sahabat request, ya. religi, katanya pingin denger Giana storytelling. Ya, sedikit aja ya Kak. Ya, Mega, sedikit aja. Oke. Mungkin bisa di itu ya, bisa di storytellingin sahabat religi di rumah, dimanapun berada. Okay, so today I would like to tell you a story entitled Batu Menangis or Crying Stone. But just a little bit. So here is the story. Long time ago, in a village in Kalimantan, there lived a widow named Madasa. She has a daughter named Darmi. Darmi was a beautiful girl, but however, she was so selfish and she never accepted her mother. One day, her mother wanted to go to a market. She asked her daughter, Darmi, do you want to go to a market with me? And then her daughter said, what? To a market? Okay, wait.
yeah, I need to buy something to a market. But I don't want to go with you. So can I just tell you to buy something? And then her mother said, but what should I buy for you? I don't know anything about your stuff. And then Darmi said, just buy a makeup for me. Is that hard? But I don't know what makeup. Okay. I will go to a market with you, but I don't want to go with you. I mean, you have to just stay behind me. And I go first, and you go behind me. Okay, see? Deal? So, that's the story. Thank you for listening. Wow. Wow, that's so amazing. Iya. Kalau bahasa kerennya sekarang impressive. Thank you. Nice. Luar biasa sekali ya, Ge ya. Nah, Ge Ana ini belajar storytelling or belajar bahasa Inggris itu dari umur berapa sih? Sebenarnya kalau belajar storytelling tuh dari SMP. Itu awalnya coba-coba. Karena di sekolah kebetulan ada lomba storytelling jadi setiap kelas itu mewakilkan satu orang untuk mengikuti lomba itu, dan kebetulan saya dipilih sama teman-teman gitu, dan kebetulan saya dapat juara 1, dan itu karena pertama kali dan ngalahin kakak kelas, jadi saya pengen gitu lagi mencoba karena asik gitu loh storytelling, dan saya juga bisa mengekspresikan diri saya ketika storytelling gitu. Berarti berawal dari hobi. Nah, Ya, coba-coba. berawal dari coba-coba sih. Coba-coba juga. Dan coba jadi Pada akhirnya menjadi hobi. Iya, benar. Dan akhirnya menghasilkan prestasi. Prestasi. Wah, luar biasa Ge Ana sekali. ini dulu kayak kakak dulu zaman SMA, jadi itu disuruh lomba storytelling, mau nggak? Ya boleh lah gitu. Akhirnya juara 1 gitu. Oh, iya, iya. Jadi karena coba berprestasi kok tertarik, jadi lama-lama kayak wah asik juga nih storytelling, kayak bercerita tuh asik banget. Iya, dan akhirnya menjadi sebuah prestasi. Langsung kebanggaan gitu. Iya, benar sekali. Dan sebelumnya saya emang suka juga cerita-cerita sama adik-adik saya. Apalagi saya kan dulu punya buku cerita, dan saya ceritain ke adik saya, itu seru banget rasanya. Apalagi bisa alay-alay gitu di depan saya, itu kan seru. Jadi Itu cute banget loh. Maksudnya di masa sekarang ini, di mana setiap orang itu masih sibuk dengan HP-nya, Ge Ana mau menceritakan dongeng kepada adik-adiknya. Wow, luar biasa. Dan itu Calon mungkin kakak masa semoga depan. iya, semoga bisa menjadi motivasi juga Ya, untuk betul. sahabat religi di rumah ya. bahwa ternyata kebahagiaan tidak hanya lewat digital Digital. doang. Kita juga sekarang bisa loh Berbagi ilmu. benar sekali, terutama ke keluarga kita di Iya, rumah. Iya, benar. Nah, jadi gini, Ge. Sekarang kan bentar lagi kan tahun Nah, baru nih. pergantian Iya. tahun ya 2021. Mengingat lagi masa pandemi ini, bagaimana sih Ge Ana, mungkin juga Kak Ari menyikapi ya pergantian tahun kali ini di masa pandemi? Bagaimana, apa sih yang akan Apa sih direncanakan, rencana yang mau yang akan dilakukan di masa dilakukan? pandemi, di tahun baru Iya. di pandemi ini? kalau dari saya sih pasti karena di rumah aja kan pandeminya, jadi kumpul-kumpul sama keluarga, dan juga keluarga saya nyaranin jangan kebanyakan main kembang api juga, karena masa pandemi kayak gini pastilah ekonomi lagi Ya, nggak turun. sebaik yang dulu gitu. Jadi ya kita coba untuk melakukan kegiatan yang lebih bagus lagi dan lebih seru lagi tanpa menggunakan kembang api itu gitu. Wow, positif sekali auranya ya. Nah, kalau Kak Ari sekarang ya, Iya. kalau Kak Ari ya sama pertanyaan kayak tadi ya, bagaimana menyikapi tahun baru di tengah masa pandemi? Iya, yang pasti juga sama ya, di rumah aja. Iya. Dan juga lebih banyak bersyukur, karena di luaran sana ada banyak orang yang tidak beruntung, ada banyak orang yang sedang dalam kondisi tidak sehat ya, atau kehilangan orang-orang tercintanya. Jadi bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan Kesehatan, ya, ya betul di masa krisis seperti ini. Dan juga yang pastinya ini juga akan menjadi sebuah refleksi juga dan sebuah resolusi. Nah, mau siap-siap juga nih mau buat resolusi baru. Kira-kira apa yang target-targetnya nanti di tahun depan. Walaupun aktivitas kita terbatas ya, tetapi kita juga masih tetap bisa berkarya dan juga berkreativitas. Dan tentunya kalau saya dari sisi, karena saya suka anak-anak muda, maksudnya saya suka anak-anak remaja, saya berharap komunitas yang saya buat, komunitas ekspresi, itu bisa lebih menampung generasi muda untuk lebih berkarya, untuk bisa lebih kreatif, untuk lebih mencintai proses belajar, walaupun
dengan media daring. Online gitu, tapi tetap masih bisa memiliki keinginan untuk belajar. Semangat ya. Iya. Oke, tadi kan Sudah bahasa Inggris. Ya, Giana udah nih nyontohin kita sedikit bahasa Inggris, menceritakan Sekarang storytelling. kita ke Kak Ari. Nah, sekarang ada sedikit juga nih Kak request dari sahabat religi. Tadi kan Kak Ari mengatakan bahwa Kak Ari suka ya tentang kebudayaan Ya, Bali. mencintai kebudayaan ya Bali. benar, mungkin bisa dinyanyiin kita sedikit aja geguritan Ya, geguritan Bali yang menjadi salah satu ikon budaya Bali Ya, juga. ciri khas Bali. Oke, saya coba ya. Udah lama juga nggak nyoba nih soalnya. Oke, saya coba. Ane madan kesusilan laksanane sane becek. Ya. Wow, luar biasa sekali ya Kak. Tidak hanya hebat di bahasa akademi, Inggris, ya. ternyata ada juga yang di sangat keseimbangan mencintai budaya lagi, Bali. keseimbangan lagi. Nah, terakhir nih Kak dan Ge. Jadi dari Kak Ari dan Ge Ana mungkin apa sih sedikit pesan untuk generasi milenial dan teman-temannya Ge mungkin dimanapun berada untuk generasi milenial ke depannya? Kalau dari saya, karena saya sendiri juga generasi milenial dan saya juga perlu memberi pesan untuk diri saya dan orang lain, maka pesan yang akan saya berikan adalah meskipun di masa pandemi seperti saat ini, kita harus tetap melakukan kegiatan positif dan kita harus bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki saat ini dengan sebaik mungkin dan kita menikmati setiap detik dalam hidup kita ini karena kita nggak tahu di masa depan itu seperti apa, maka dari itu kita hanya bisa mempersiapkan diri, bisa berdoa, bisa bersyukur, dan tetap melakukan kegiatan positif seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Positif ya. sekali. Di usia masih dini sudah punya kata-kata yang luar biasa. Iya, benar sekali. Dan dari Kak Arit sekarang ya. Kalau pesannya untuk generasi muda dari saya, masa pandemi ini adalah kesempatan untuk kita lebih dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Jadi kalau dulu kan kita sibuk, lebih banyak aktivitasnya di sekolah, di kampus, atau di kantor. Jadi ini adalah sebagai cara untuk kita bisa lebih dekat dengan orang tua, lebih dekat dengan adik. Seperti tadi Giana storytelling ke adiknya itu keren banget. Iya. Jadi lebih dekat sama diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan untuk kita lebih banyak belajar dan jadikan waktu ini sebagai sebuah proses pembelajaran. Pembelajaran juga nggak harus dengan buku aja. Siapa tahu dengan kita ngobrol sama orang tua, kita juga bisa dapat banyak pengalaman. nasihat, pengalaman. Itu akan menjadi sebuah akan menjadi sebuah pengalaman yang akan sangat menarik nanti ketika masa pandemi mudah-mudahan berakhir segera berakhir. Itu akan jadi cerita tersendiri bahwa yang waktu pandemi ada banyak hal loh yang saya lakukan, tidak hanya berdiam tetapi ada banyak hal positif yang bermanfaat untuk saya dan juga buat orang lain. Betul sekali. Luar biasa sekali. Sangat positif ya Giana dan Kak Ari ini. Oke, Giana dan Kak Ari, terima kasih kami ucapkan banyak, yang ya, sebesar-besarnya karena telah berkenan Sama-sama. untuk menghadiri kegiatan Sigma podcast Podcast hari kali ini. Oke sahabat religi, demikian tadi obrolan kita bersama Giana dan Kak Ari. Dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi dapat memberi manfaat untuk generasi milenial tentunya ya, teman-temannya Giana dan sahabat Kak Ari dimanapun berada. betul sekali. Dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen Di sini. channel YouTube kita di atas ini. Oke, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Hati yang sedang bicara, pesan tersirat dalam